Tuhan bersabda, kalian yang haus, datanglah ke sumber air. Dan kalian yang tak mampu membayar, mari datanglah dan minumlah dengan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita mau bersama dengan umat. Kita bersyukur atas hari ini, atas berkat yang boleh diberikan oleh Tuhan untuk semua kita. Juga saya baru bertemu Suster Lensi, selamat datang. Bukan saya kayak Piko ya. Kita bersyukur hari ini atas berkat Tuhan dan bersama dengan para suster CY di kapel yang indah ini kita mau merayakan Ekaristi dan tentu mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk melanjutkan permenungan kita menapaki masa Prapaskah ini. Kita bersyukur atas berkat Tuhan yang selalu baru untuk setiap kita. Dan hari demi hari, setiap hari yang menuntun kita dengan firman-Nya. Dan dalam bacaan yang akan kita dengarkan, kita diajak untuk menyadari kadang kalau penantian yang lama itu ada dua kemungkinan. Mau terus berjalan atau mau menyerah. Kalau masa kuliah, biasanya tekanan akan ada pada saat sudah mau selesai atau sudah tidak bisa lagi. Atau kadang dalam perjalanan hidup mau menyerah, kabur, atau mau melanjutkan perjalanan hidup. Atau dalam hidup keluarga, juga kadang-kadang kalau aneh-aneh, mulai mikir cari yang lain, atau bahkan mau mengupayakan hal-hal yang berbeda. Kita mohon agar kiranya hari ini, dalam Ekaristi ini, Tuhan menuntun, Dia datang menyembuhkan dan memberkati kita. Maka mari kita mohon agar kiranya Ekaristi ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Kita persembahkan pada Tuhan untuk segala doa dan intensi untuk keluarga-keluarga kita yang meninggal karena virus corona, juga untuk mereka yang meninggal karena berbagai bencana alam lainnya. Kiranya Tuhan menganugerahkan mereka hidup yang kekal. Juga untuk semua mereka yang sakit, yang sungguh membutuhkan pertolongan dari Allah sendiri. Untuk sesama saudara kita yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, juga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Juga untuk komunitas para suster dalam karya dan pelayanan. Mari di awal Ekaristi ini kita mohon ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami menjalankan masa tobat ini dengan semangat yang suci. Semoga dengan demikian kami menyiapkan diri untuk mewartakan berita gembira tentang penyelamatanmu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Bacaan dari Nubuat Yeskiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci sebelah selatan mesbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di sebelah Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota Allah kediaman yang maha tinggi.
disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan anakku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster yang terkasih, juga yang mengikuti dari rumah. Nah,
Saya tidak menasihati, namun saya renungkan ada 2 poin. Pertama soal air. Kalau ada air itu biasanya apapun yang dimaksudkan air yang baik maksudnya ya. Air atau sesuatu itu ada air di tempat manapun pasti ada kehidupan. Apapun itu ya, air selalu membawa kesejukan. Dan fungsi air pun banyak ya, tubuh kita macam-macam hal pasti membutuhkan air. Nah, air ini tentu di dalam gereja Katolik menjadi simbol pembaptisan, air yang menyucikan dan membawa kita untuk memperoleh keselamatan. Dan di dalam kisah yang pertama, baik di kisah di bacaan yang pertama, nubuat Yehezkiel dikisahkan bahwa sungai ini sungguh ya, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut pun jadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Apapun itu, kita kalau tidak ada air ini kayak kayu kering ya, kita bisa mati. Tapi kalau ada air itu segala sesuatu akan hidup. Dan itulah hidup. Nah, simbol yang kedua, nah masa Prapaskah ini, air itu juga bisa menjadi lambang bagaimana pengampunan. Kalau kita bertobat sungguh, pengampunan Allah itu seperti air itu ya, selalu membawa kehidupan. Bayangkan saya kalau dosa kita begitu besar, lalu diterima oleh Allah dengan sungguh, biasanya orang yang bertobat sungguh itu malah lebih apa ya, daya untuk hidup itu lebih kuat. Dan itulah kasih Allah ya, disimbolkan seperti air yang mampu membawa kesegaran, kesejukan, dan pengharapan. Dan dalam bacaan Injil kita diteguhkan oleh pengalaman orang yang disembuhkan ini, orang yang sakit ini. Dikatakan di sini 38 tahun ya, itu waktu yang lama ya. Kita 2 hari flu saja sudah mulai tidak tahan. Tetapi 38 menggambarkan waktu penantian yang sangat panjang. Kalau kisah perjanjian lama tentu bangsa Israel. Nah, kisah kita masing-masing kita pasti punya pengalaman ini. Kalau sakit itu pasti punya kerinduan untuk sembuh. Nah, Yesus datang mengatakan, mau engkau sembuh? Pasti orang itu punya kerinduan yang mendalam. Tapi menarik bagi saya itu bagaimana yang mengatakan, ini saya mau sembuh, tetapi saya masih dalam perjalanan, orang lain sudah celup duluan. Jadi orang lain sudah sembuh, saya belum dapat. Kerinduan yang mendalam, tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, biasa di sini pergumulan iman kita muncul di sini. Kita mau bersyukur bahwa kita diberi waktu oleh Tuhan untuk memurnikan pengalaman hidup kita dalam sakit, dalam sulit. Di situ kita mau bertumbuh. Dan Yesus mengatakan, kalau kamu mau sembuh dan percaya, maka kamu pasti akan mendapatkan ini. Mari kita mohon agar kiranya masa Prapaskah ini juga masa menjadi kerinduan kita. Pengalaman pertobatan, dan yakinlah pertobatan yang kita lakukan tentu akan merasakan berkatnya bila kita sungguh yakin dan percaya. Dan pengalaman kesembuhan hari ini tentu tidak disebutkan namanya di dalam kisah ini. Bisa menjadi kisahku, kisahmu, kisah kita semua yang mampu disembuhkan karena iman kita kepada Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat dan kekuatan dari Allah. Mari kita satukan segala harapan dan doa-doa kita bersama dengan korban Kristus di altar ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Mari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, persembahan ini kami khususkan bagi-Mu dari anugerah-Mu sendiri. Semoga persembahan ini menampakkan bantuan-Mu bagi kelemahan kami dan menghasilkan rahmat yang mengantar kami ke kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula, laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara dan turut memuji-Mu dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu.
Ingatkan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita ingat keluarga-keluarga kita, sesama saudara kita yang meninggal. Juga para suster CY yang telah berpulang ke hadirat Tuhan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua anak-anak-Mu, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang suci, para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan segala harapan dan doa-doa kita dengan doa Tuhan sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Kau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah Engkau memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang memanggil kita untuk setia kepada-Nya. Berbahagialah kita semua yang diundang Tuhan ke perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus.
Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Aku dibaringkannya di padang rumput yang hijau, dan diantar ke sumber air yang segar. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, orang-orang lemah dan sakit mendapat pengharapan dan kekuatan. Berilah kiranya kami kesehatan dan kebebasan dari dosa, agar dapat hidup bebas sebagaimana putra-putrimu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Dan sekalian semua mereka yang kita bawa dalam doa, seluruh aktivitas hari ini, keluarga dan komunitas dilindungi, bimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Mada Bakti 378